Sutra teratai yang menakjubkan bab 8, 500 murid menerima peramalan, memupuk kebajikan dan menciptakan berkah guna mengembangkan kendaraan besar. Sim Fa Xiang Sutra Teratai episode 1139. Kedalam dapat membina diri sendiri dan mempertahankan perbuatan bajik adalah jasa. Kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Mempertahankan dharma bajik untuk membekali dan memperbanyak berkah adalah kebajikan. Hendaknya menebarkan benih baik dan menumpukan tunas bodi guna mengembangkan usaha dari kendaraan besar. Dalam belajar dan melatih ajaran Buddha harus bertekad dan lebih bersungguh hati. Pahala kebajikan, melatih diri juga perlu mengetahui bagaimana caranya agar memperoleh pahala kebajikan. Meskipun sering dikatakan bersumbangsi tanpa pamrih, kekosongan dari 3 aspek dalam berdana. Inilah tujuan sesungguhnya kita melatih diri. Namun, melatih diri sangatlah alami, begitu mengakumulasi berkah dan memupuk kebajikan selama sebanyak butiran debu. Mulai dari masa 16 pangeran, di Bodhimanda, Buddha Mahabhisnajana Bibu mulai memohon dan mendengarkan Dharma, kembali mengulang Dharma yang dibabarkan Buddha. Dengan sendirinya, mereka dengan yang lain masing-masing memiliki kondisi dan penyebab jalinan jodoh. Dengan begini, selama kehidupan demi kehidupan, selama kalpa yang tak terhitung lamanya, 16 Sramanera di tempat yang berbeda mencapai kebudaan. Kehidupan lalu, 16 Sramanera adalah seperti ini. Untuk waktu yang sangat lama baru memiliki kepastian dan bertekad, yaitu mendengarkan Dharma. Dengan sendirinya, kehidupan demi kehidupan memohon Dharma Buddha ke atas mencari kebenaran sejati. Dengan sendirinya, batin memperoleh kebenaran sejati. Dengan sendirinya, di kerumunan orang banyak, mereka pergi bersumbangsi. Bersumbangsi di tengah orang banyak tentu saja tanpa mereka sadari menciptakan jalinan jodoh sesama makhluk. Semua berkah yang diciptakan berakumulasi menjadi kebajikan. Ini adalah proses yang alami, bukan karena dipaksa. Berawal dari membagikan tekad dan membangun ikrar, bagaimana seharusnya pelatihan diri kita. Ini adalah kita dengan semua makhluk menjalin jodoh selama kehidupan demi kehidupan. Sama seperti kemarin tahun 2016, saat video konferensi dengan Serbia, saya melihat sekelompok insan suci. Selain yang dari Taiwan, masing-masing orang memiliki jalinan jodoh. Di luar negeri, bisnis lagi berkembang. Masing-masing orang kebangsaannya berbeda. Akan tetapi, di atas bumi terbagi menjadi 5 benua. Negara mereka adalah negara yang mengarah ke benua Eropa. Di benua Eropa ada banyak negara. Masing-masing orang berada di negara yang berbeda untuk mengembangkan bisnis mereka. Tetapi karena jalinan jodoh yang tidak terbayangkan, mereka memiliki guru yang sama, tujuan yang sama, dan tekad yang sama. Benih sebab dan kondisi pendukung mereka berpadu. Sekarang, semua orang lagi bersama di Serbia, bersumbangsi demi para pengungsi dari Suriah. Kemarin di tempat itu, video chat melihat semua orang sedang berada di restoran. Semua orang berkata begini, pemilik restoran sangat yakin dengan Ceci, sangat menyukai insan Ceci sehingga dia menggunakan restorannya. Ada sebuah ruangan rapat yang sangat besar. Ada orang lain ingin sewa ruangannya, tetapi dia tidak mau menyewakannya. Hanya ingin dipakai oleh insan Ceci. Bahkan di dapurnya juga dipersiapkan sebuah ruangan yang sangat luas untuk digunakan secara bebas oleh insan Ceci. Bahkan sang pemilik restoran beserta istrinya juga turut bergabung dengan insan Ceci layaknya satu keluarga. Selain melihat insan Ceci kita, Tuan Fang, Tuan Yang dan beberapa orang lainnya berada di sana, juga terlihat relawan dari Bosnia. Mereka juga berkata,
Anak muda mereka sangat bersuka cita. Mereka berkata, bersama dengan insan Ceji sama-sama melakukan kebajikan. Mereka merasa sukacita, terharu, dan juga berterima kasih. Mereka berkata, mereka sangat bahagia selama ini. Ada lagi, dia juga salah satu pengungsi, seorang pemuda di Suriah. Di Turki, pemuda ini juga ikut bergabung bantu kita menjadi relawan di Turki. Komunikasinya lancar, bisa menjadi penerjemah bagi kita. Kali ini, mengetahui bahwa kita berada di Serbia lagi, dia juga ikut bergabung dari awal sampai sekarang. Kemarin ketika di depan kamera, dia juga mengatakan dia berterima kasih, dia bersuka cita dan juga sangat terharu. Pemuda ini, Tuan Yang mengungkitnya lagi kepada saya lagi, bahwa dia sangat terharu. Seorang pengungsi, Tuan Arfad Komat, sekeluarga terjebak di Serbia. Dia berkata bahwa di sakunya hanya sisa uang sebesar 205 euro. Dia mengatakan bahwa dia melihat Ceji begitu bersumbangsi. Dia sendiri adalah seorang koki, maka nasi instan cingse kita dia merasa sangat sukacita. Mengerti asal-usul pembuatan nasi instan cingse adalah dibuat untuk bantuan bencana internasional. Juga mendengar bahwa Ceji pada 50 tahun lalu, celengan bambu, dia terharu. Tidak bisa menahan diri untuk terus mau menyumbangkan uang. Dengan hati yang menggebu-gebu ini, selalu berharap dia juga akan menyumbangkan uangnya. Uang ini dana kecil amal besar. Percaya bahwa dia dapat menjalin jodoh baik dengan banyak orang yang menderita. Jadi dia menyumbangkan 5 dolar, 5 euro, dengan demikian mengekspresikan ketulusannya, sukacitanya terhadap Ceji. Dia mengatakan bahwa dirinya saat ini akhirnya menjadi pengungsi dikarenakan petaka akibat ulah manusia. Masa depannya sangat suram. Saat ini, meski hanya memiliki 205 dolar pada dirinya, dia juga merasa sukacita, tetap semangat untuk menyumbang. Dia pun menyumbangkan 5 dolar. Tuan yang merasa terharu, dia telah mendapatkan 5 dolar ini. Saya yang mendengar juga merasa terharu. Dia tahu bahwa 5 dolar ini, dana kecil, mungkin saja bisa menolong banyak orang. Benar, tetesan air mengalir ke lautan luas. Bisa mendukung kapal cinta kasih yang mondar-mandir dalam membimbing para makhluk. Ini dapat membangkitkan cinta kasih dari banyak orang. Mendengar mereka menceritakan satu persatu kisah mereka kemarin sungguh mengharukan. Apalagi dengan kondisi mereka saat ini tengah merencanakan bagaimana untuk memberi bantuan di tempat tersebut. Bencana banjir di Serbia Tengah. Setelah melakukan survei ke lokasi bencana, melihat banjir di tempat tersebut sangat parah. Banyak orang yang terpaksa mengungsi keluar masih belum pulih kembali. Namun yang tinggal di dalam ada sekitar 800 keluarga. Air sudah mengenang melewati atap rumah mereka. Pastinya perabotan rumah banyak orang sudah lenyap. Kehidupan menjadi sulit sekali. Bagaimana kita bisa membantu mereka? Saya memberitahu mereka kemarin, apa yang kalian lihat dan dengar di tempat tersebut, coba kalian semua diskusikan bersama. Diskusikan satu arah, baru kemukakan gagasan tersebut. Inilah yang dibicarakan waktu pertemuan kemarin. Di dunia ini, jalinan jodohnya berbeda-beda. Di Taiwan tidak saling kenal, masing-masing demi karier mengejar masa depannya sendiri. Ternyata bisa berakhir bersama di Eropa. Di Eropa terdapat banyak negara, tapi bisa bergabung bersama, memiliki tekad dan tujuan yang sama, juga pergi ke satu negara yang sama. Menurut kalian, apakah ini bukan jalinan jodoh? Ini adalah jalinan jodoh. Berkumpul bersama di negara ini adalah untuk membantu penderitaan pengungsi yang telah melarikan diri. Ini adalah jalinan jodoh yang tidak terbayangkan. Pembinaan ke dalam diri adalah jasa pahala. Bersedia bersumbangsi seperti ini harus dari hati yang terdalam, semua orang bersedia.
Seperti yang kemarin saya katakan, sekarang pengungsi yang terhenti di Siberia tersisa 800 orang lebih, tidak bisa maju atau mundur. Kita sekelompok besar orang di sana, apakah ada mempertimbangkan untuk mulai mengakhiri satu tahap ini? Mendengarnya semua berkata, tidak tega. Master, kami semua lagi memikirkan bagaimana untuk menabur benih dan berakar di sini. Bagaimana cara menemani dan mendampingi. Karena orang-orang lokal di sini mengatakan pengungsi ini membutuhkan Ceji, berharap Ceji bisa tetap tinggal. Lihat sekarang bagaimana bisa tetap tinggal. Orang-orang ini tidak bisa maju atau mundur. Kita berhenti di sana, masing-masing punya karir, juga harus bekerja. Jadi, harus bagaimana? Tentu saja mereka memberikan pertanyaan kepada saya. Saya juga memberikan pertanyaan kepada mereka. Masing-masing saling mempertimbangkan kembali. Tidak ada orang yang memaksa mereka seperti kalian harus pergi. Tetapi mereka semuanya sukarela dari dalam hatinya. Inilah yang disebut ke dalam dapat membina diri sendiri. Pada mulanya, semua orang membagikan sebesit niat baik. Cinta kasih universal tanpa pamrih mempertahankan perbuatan bajik. Inilah yang disebut sebagai pahala. Lalu, apa yang dimaksud dengan kebajikan? Kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Kata-kata ini seringkali diucapkan kepada semuanya. Kebajikan adalah semua orang sukarela dalam bersumbangsi. Bersumbangsi dari lingkungan kita sampai ke luar negeri. Bersumbangsi ke warga Bosnia, Suria, Serbia. Semua orang menaruh rasa hormat, pengakuan, kepercayaan dari lubuk hatinya terhadap sekelompok bodhisatwa dunia ini, sehingga selalu menginginkan mereka tetap tinggal di sana. Jika kalian tidak tinggal di sana, bagaimanakah nasib para pengungsi? Mewakili para pengungsi untuk mengajukan permohonan. Karena ada relawan Ceji, para pengungsi di sana bisa melewati hari-hari dengan bahagia. Lihatlah, tidakkah ini sebagai yang mereka peroleh? Mereka memperoleh rasa hormat, pengakuan dari hati orang-orang. Jadi, moral kebajikan adalah perolehan, dikarenakan semua orang mempertahankan dharma bajik, memberikan manfaat dan menciptakan berkah di tengah masyarakat. Inilah yang disebut dengan moral kebajikan. Jadi inilah pahala kebajikan yang begitu alami, bersumbangsi secara sukarela. Maka apa yang didapat disebut dengan pahala kebajikan. Pahala kebajikan ini adalah yang kita biasanya harus tahu. Hendaknya menebarkan benih baik. Benih kita ada sebab dan kondisi, ada tanah. Kita harus segera menyebarkan benih ini. Benih ada sebab dan kondisi yang berpadu. Secara alami, benih, akan jatuh ke tanah dan kondisi berpadu. Benih jatuh ke tanah, kondisi ini ditambah dengan air, udara, dan lain-lain. Benih, menumbuhkan tunas. Ini adalah sebab dan kondisi sudah matang. Kondisi ini terhadap kita yang ingin menjadi praktisi adalah guna mengembangkan usaha dari kendaraan besar. Usaha dari kendaraan besar adalah seperti ini, menjawab apa yang dibutuhkan dunia dan memenuhinya. Sewaktu kalian membaca Sutra Makna Tanpa Batas, bukankah ada guna mengembangkan usaha dari kendaraan besar? Ini adalah bodhisatwa. Bodhisatwa biasanya membina diri seperti ini ke dalam membina niat batin ini, itu adalah sifat hakiki kebudayaan. Dari hati terdalam kita rela bersumbangsi. Pembinaan diri ke dalam ini, pembinaan ke dalam diri sendiri. Dapat tetap bertahan dengan keyakinan ini, terus dipertahankan perbuatan bajik ini adalah sebuah jasa pahala. Kebajikan adalah dapat benar-benar bersumbangsi, mendapat keyakinan dari orang-orang. Kita ingin menciptakan berkah di dalam kerumunan, harus ada orang yang terus-menerus meyakini.
Pahala kebajikan di dalam batin, mempraktekannya keluar, mendapatkan orang untuk membantu kita, ini dinamakan melembabkan. Berkah ini dapat menciptakan lebih banyak berkah lagi, menolong lebih banyak orang lagi. Satu orang, walaupun kemampuannya sebesar apapun, juga tidak akan berhasil melakukan hal yang seberapa besar. Butuh banyak orang untuk bersama-sama mencapainya. Ini dinamakan Dharma Bajik untuk membekali dan memperbanyak berkah. Menggunakan Dharma yang bajik untuk merangkul cinta semua orang. Bersama-sama bersatu padu adalah kebajikan. Jadi, sangat bersyukur. Kemarin, Tuan Rudy Pfaff menggunakan status sosialnya untuk memberitahu semua orang tentang vegetarian. Dia juga mengatakan kepada penduduk setempat bahwa SEJI adalah sebuah organisasi vegetarian yang menghormati, yang menjaga lingkungan dan mencintai bumi. Dalam kapasitasnya dia berbicara baik untuk para pengungsi maupun kepada penduduk setempat. Dengan cara seperti ini, dia memberi rasa hormat. Itulah namanya berkah, memelihara berkah dan kebajikan. Tentu saja benih-benih kebaikan ini akan terus-menerus tersebar di bumi, sehingga memiliki jodoh karma yang cukup, sehingga tunas bodi kemudian dapat muncul dan menjadi pohon besar. Pohon besar menghasilkan buah yang berlimpah. Saya percaya bagian atas tanah akan sama. Benih yang ditabur sudah mulai bertunas. Kendaraan besar di tempat itu akan segera ada orang yang siap untuk menerima dan terus melanjutkannya. Relawan SEJI pergi ke sana sesekali dalam waktu yang lama, jadi dengan cara ini kita akan bisa berlanjut dalam jangka panjang. Kendaraan besar ini dapat berlanjut menyelamatkan orang, kita harus bersungguh hati. Dalam pelatihan diri, Sutra Teratai mengajari kita bahwa kendaraan besar mengajarkan kita menuju jalan kebudayaan. Ayo, mari kita lihat naskah sutra berikutnya. Para makhluk pada negeri itu semuanya telah menghapus nafsu seksual, seluruhnya dilahirkan secara spontan, tubuh dilengkapi dengan tanda keagungan, sukacita dalam dharma dan sukacita dalam meditasi sebagai makanan, tiada pemikiran untuk makanan lain, tiada wanita di sana, juga tiada alam sengsara. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Ini sedang menggambarkan Dharma Prabhasa Tathagata. Kondisi di negerinya saat mencapai kebudayaan di masa mendatang, tanah dari negeri tersebut sangat murni. Para makhluk di tempat tersebut, tubuh dan pikirannya adalah murni. Tidak ada pikiran asusila dan pikiran jahat. Orang mengatakan, dari segala kejahatan, perbuatan asusila adalah kejahatan yang paling utama. Sangat-sangat banyak karma buruk. Asusila juga ada penjabaran dari keserakahan. Demikianlah, baik itu hasrat antara pria dan wanita juga perasaan. Keserakahan akan romantika dari hasrat pria dan wanita, juga keserakahan akan benda atau materi. Bahkan juga keserakahan akan ketenaran, keuntungan atau kedudukan. Kegelapan batin dan semuanya ini bermula dari aksara ini. Makanya keserakahan, kebencian dan kebodohan terus-menerus muncul dari sini. Sehingga dikatakan Dharma Prabhasa Tathagata saat mencapai kebudayaan di masa mendatang di negeri tersebut, para makhluk semuanya telah menghapus nafsu seksual, seluruhnya dilahirkan secara spontan. Saat itu, bumi kita dibentuk ulang dari awal dari sebuah kalpa adalah demikian prosesnya, dari terbentuk, berlangsung, rusak, dan musnah. Jadi, bumi dibentuk ulang di fase terbentuk. Segala sesuatu setelah hancur, segala sesuatu itu akan dimulai dari baru. Ini adalah seluruhnya dilahirkan secara spontan, tubuh dilengkapi dengan tanda keagungan, sukacita dalam dharma, dan sukacita dalam meditasi sebagai makanan. Tubuh jasmani semua orang sangat murni dan agung. Sukacita dalam dharma.
Semua orang saling berinteraksi dalam hal-hal yang semuanya memberi manfaat bagi masyarakat. Semua yang disampaikan adalah dharma. Dharma yang dapat menolong orang dan menutrisi orang. Seperti inilah membagikan tekad dengan sukacita. Sukacita dalam dharma, sukacita dalam meditasi, merenungkan kebajikan yang penuh kebenaran, tidak mengacaukan pikiran orang. Maka mereka tiada pemikiran untuk makanan lain. Mereka semua seperti ini tanpa berharap. Tidak ada rasa keinginan, tidak ada wanita di sana, tidak ada hubungan antara pria dan wanita, tidak ada rasa keinginan atau hasrat antar mereka di sana. Semua orang di sana sangat netral, murni. Tidak ada alam sengsara di sana. Dunia kita ada yang di surga, seperti orang yang kaya menikmati kekayaan di surga. Alam manusia, beberapa orang ada yang kaya, miskin, tinggi, dan rendah. Ada juga penderitaan di dalam alam manusia. Mereka merasakan penderitaan seperti di alam neraka. Dunia seperti ini juga ada. Kita juga melihat hewan, alam hewan, dan kita juga melihat ada yang menderita karena kelaparan. Sekarang, ada beberapa negara kekurangan makanan, kekurangan air. Banyak yang menderita karena kelaparan. Begitu banyak macam, semua berkumpul dalam dunia ini. Kita dapat melihatnya dengan mata kita sendiri. Seperti dalam 5 alam kehidupan ataupun 6 alam kehidupan. Jika kita juga menghitung alam asura, maka itu adalah 6 alam kehidupan di dalam alam manusia. Asura mengakibatkan kekacauan di dunia ini. Ini mengakibatkan penderitaan yang tidak terkira. Sutra selanjutnya mengatakan, ketika biksu purna telah menyempurnakan semua jasa kebajikannya, dia akan memperoleh tanah murni ini dengan kumpulan makhluk luhur dan makhluk suci yang sangat banyak. Mengenai hal-hal tak terhingga ini, aku sekarang hanya menjelaskannya secara ringkas. Sutra Teratai bab 8, bab 500 murid menerima peramalan. Kita mencapai bagian terakhir. Biksu Purna dengan pahala kebajikan yang banyak seperti ini, dia telah menyempurnakannya. Maka itu, dia telah mendapatkan banyak pahala kebajikan. Ketika Biksu Purna telah menyempurnakan semua jasa kebajikannya, jauhnya jalan pembinaan dirinya adalah sulit diukur. Dari kehidupan ke kehidupan memupuk segala jasa kebajikan sampai sempurna sepenuhnya. Sebenarnya, banyak pahala kebajikan yang telah dibahas sebelumnya. Biksu Purna sering membantu mempromosikan ajaran Buddha. Jalan pembinaan diri ini sangat jauh dan sulit diukur. Untuk mengukur jalan pembinaan ini sangatlah sulit. Telah dilakukan berkalpa-kalpa, periode waktu yang panjang dan ruang yang luas. Biksu Purna sering datang dan pergi dari dunia ini untuk waktu yang lama dan ruang yang luas, sulit diukur. Ini karena dari kehidupan ke kehidupan memupuk segala jasa kebajikan. Dari kehidupan ke kehidupan memupuk segala jasa kebajikan. Demikian terus terakumulasi, akan sangat lengkap. Dia datang dan pergi berkali-kali dan tidak akan berhenti sampai di sini. Karena pada naskah sutra sebelumnya, Sang Buddha menyatakan akan tetap berbuat untuk berkapal-kapal di masa mendatang. Sama halnya juga akan membantu Buddha menyebarkan ajaran Dharma, sehingga dikatakan telah berbuat banyak di masa lalu dan tetap berlanjut untuk periode panjang di masa mendatang. Demikian sampai hasil sempurna, yaitu mencapai tanah suci. Dunia, negeri dia sangatlah murni, maka dia akan memperoleh tanah murni ini. Seharusnya demikian. Di atas tanah murni ini, kebanyakan dengan kumpulan makhluk luhur dan suci yang sangat banyak. Semua orang adalah makhluk luhur dan makhluk suci. Dia akan memperoleh tanah murni ini dengan kumpulan makhluk luhur dan makhluk suci yang sangat banyak.
kelak akan memiliki makhluk-makhluk demikian untuk sama-sama berdiam di tanah murninya. Kumpulan dari bodhisatwa, sravaka, manusia, dan dewa adalah tak terhitung banyaknya. Kelak akan memiliki makhluk-makhluk. Demikian, untuk sama-sama berdiam di tanah murninya, semuanya adalah orang yang luhur dan suci, bodhisatwa, sravaka, dan makhluk surgawi. Orang yang demikian berada di negeri ini, orang yang keluarnya kaya raya, orang yang melatih diri, orang yang mempraktekkan jalan bodhisatwa, orang yang luhur, orang yang suci, semuanya mereka ini memenuhi negerinya. Semuanya mereka ini berdiam bersama di negeri yang murni ini. Semuanya yang di sana adalah para bodhisatwa dan sravaka, juga makhluk surgawi. Semuanya memenuhi negeri tersebut, tidak bisa dihitung banyaknya. Orang yang luhur dan suci, perilaku dan tindakan mereka adalah bajik dan adil. Ini adalah orang yang luhur. Mereka senantiasa berkumpul bersama melakukan kebajikan. Ini disebut orang yang luhur. Sedangkan orang suci memiliki kebenaran sejati yang lurus. Karena dalam lubuk hati orang suci, perilaku yang terlihat dari luar merupakan perpaduan antara kebenaran sejati dan dharma benar. Ini merupakan orang yang luhur dan orang suci. Kita semua belajar ajaran Buddha harus belajar seperti ini. Mengenai hal-hal tak terhingga ini, aku sekarang hanya menjelaskannya secara ringkas. Ringkas sebagaimana disampaikan sebelumnya, begitu banyak hal dalam membantu menyebarkan, mendukung dan melindungi pengajaran dari para Buddha. Karena takut yang mendengarnya timbul keraguan, makanya tak berani mengungkit seluruhnya. Purna Maitreyani Putra sebenarnya masa lampau melakukan demikian banyaknya hal. Di masa mendatang masih di dalam Dharma Buddha, masih demikian banyaknya Buddha yang akan muncul di dunia di masa mendatang. Juga membantu Buddha untuk menyebarkan ajaran Buddha. Alam manusia di masa mendatang, hawa kekeruan akan semakin tebal. Orang luhur, orang suci dan Buddha berulang-ulang akan terus muncul di alam manusia. Dia juga harus terus datang membantu orang yang sudah tercerahkan di dunia untuk menyebarkan dharma benar di dunia. Ini yang dijelaskan sebelumnya di atas tentang melindungi ajaran dari semua Buddha. Sebenarnya banyak sekali yang akan dilakukannya. Ada begitu banyak. Sebenarnya ada lebih banyak lagi. Buddha khawatir orang-orang yang mendengar akan mulai ragu. Sebenarnya ada lebih banyak lagi dibandingkan yang telah diungkapkan Sang Buddha sebelumnya. Dan ada lebih banyak lagi di masa depan. Kalau Buddha terus mengatakannya, Buddha khawatir mereka yang mendengarkannya akan mulai ragu. Sehingga Buddha sampai pada titik ini berkata, "Karena itu, saya hanya bisa menjelaskannya secara ringkas." Buddha hanya menjelaskannya secara ringkas dan sederhana karena sudah banyak yang diungkapkan, hanya menjelaskan dengan ringkas. Bisa dilihat bahwa Buddha mengagumi Purna. Ketika Buddha mengajarkan Sutra Teratai, Buddha menggunakan aspek jejak berbicara tentang jejak orang di dunia. Ini adalah aspek jejak, ini memadukan Dharma dengan dunia. Buddha berbicara tentang hal duniawi dan misi duniawi. Inilah yang diajarkan Buddha dalam Sutra Teratai. Kita harus menggunakan semangat yang melampaui duniawi untuk menjalankan misi kita di dunia. Ketika kita masuk ke dunia, segala yang ada di dunia adalah suatu jejak, tidak lebih dari jejak kaki. Manusia tidak dapat selamanya berada di dunia. Ketika Buddha hadir di dunia, juga hanyalah sebuah jejak dan pergi. Sekarang kita sudah lebih dari 2000 tahun dari era Buddha, di mana Buddha saat ini. Namun, tubuh Dharma adalah abadi,
Ajaran Buddha, tubuh dharmanya adalah abadi. Ini adalah hakiki. Hakiki ini adalah sifat hakiki tatata yang dimiliki setiap orang. Ketika Buddha menampakkan diri di dunia selalu berdasarkan pada hukum alam. Jadi, ini adalah sebuah jejak. Jejak kaki yang dilewati, ini adalah aspek jejak. Meskipun Buddha hadir di dunia dan melakukan banyak hal demi dunia, namun Buddha telah memasuki parinirvana, namun Dharma masih ada di dunia. Aspek ini, aspek jejak, adalah seperti yang kita katakan. Silsilah Dharma Jingse dan Mazhab Ceci, jalan Ceci, kita harus bagaimana menapakinya? Pintu ini, ajaran Jingse adalah satu semangat. Kita harus teguh mempertahankannya. Semangat adalah tidak berwujud. Mazhab adalah praktek nyata. Tidak peduli ruang kosong itu berada di timur, barat, selatan, utara, 4 dimensi ke atas dan ke bawah, kita bisa mendeskripsikannya. Arah timur, barat, selatan, utara. Bisa dengan bahasa mendeskripsikannya, tidak peduli bahasa apa di negara apa, adalah sama, bisa diterjemahkan. Apa yang Sang Buddha babarkan di India, bahasa kuno India, sebenarnya kita juga tidak mengerti, juga harus melalui seperti ini. Orang berbudi luhur. Tekad orang suci pergi mencari kitab, menerjemahkan kitab dan lainnya. Kita baru bisa mewariskan Dharma sampai sekarang. Kita sekarang, mazhab kita dengan inti Dharma mulai menggerakkan mazhab. Dimulai dari mazhab ini baru bisa di setiap tempat di dunia pergi menebarkan benih kebajikan. Ini adalah aturan kita. Metode kita adalah ajaran kehidupan manusia. Ada orang yang mendengarkan dari suaranya. Dharma ini ada orang yang tahu untuk membina diri sendiri, memperbaiki kesalahan dan mulai lagi. Ada orang setelah berubah masih mau pergi membimbing orang. Dharma duniawi seperti ini berharap dapat mempraktekkan dalam praktik yang melampaui dunia menggunakan Dharma duniawi. Yang hendak dilatih adalah praktek yang melampaui duniawi. Sehingga kita batin tiada rintangan, karena tiada rintangan, kita selamanya bersumbangsi tanpa pamrih. Lakukan saja, tapi dengan sendirinya akan memperoleh. Bukankah Purna Maitreya Niputra telah memperoleh? Pelatihan dirinya memperoleh pengakuan dari Sang Buddha, memperoleh pujian dari Sang Buddha, memperoleh 2000 tahun lebih setelahnya. Kita masih bisa mengenal di antara murid Buddha ada seorang murid. Jadi ini juga adalah pintu jejak, adalah jejak demikian di masa lalu. Ini juga adalah menyadarkan. Sesudah menyadarkan dengan Dharma ini, menyadarkan dan membawa masuk. Ketika Buddha membabarkan sutra teratai melalui aspek jejak, menyadarkan para Sravaka, di mana terbagi atas 4 bagian. Pembabaran Dharma secara tepat, menerima dan menafsirkan Dharma, menceritakan pencapaian, dan memberi peramalan sebagai satu putaran pembabaran Dharma. Dikarenakan para Sravaka memiliki 3 jenis kapasitas, unggul, sedang, dan rendah, makanya ada 3 putaran dari awal hingga akhir. Inilah yang dinamakan 3 putaran pembabaran Dharma. 1. Pembabaran dengan teori. 2. Pembabaran dengan perumpamaan. 3. Pembabaran dengan kehidupan dari para Buddha masa lampau. Telah terbagi pembabaran Dharma secara tepat. Dari bab pembukaan, ini sudah mulai menampakkan sebuah kondisi. Demikian terus hingga sampai pada bab metode terampil dimulai, mulai akan membabarkan Dharma secara tepat. Saatnya hendak merelakan metode terampil, hendak secara terbuka membabarkan Dharma kendaraan tunggal, mulai pembabaran Dharma secara tepat, tetapi harus menerima dan menafsirkan Dharma. Dari Sariputra mulai memahami
menerima dan menafsirkan Dharma, tidak berhenti harus membabarkan ulang. Hanya satu Dharma saja harus tidak henti membabarkan ulang, sampai semua orang memahami Dharma ini sudah selesai. Kemudian memberikan peramalan, ini adalah 4 bagian, dinamakan satu putaran pembabaran Dharma. Dikarenakan para Sravaka memiliki 3 jenis kapasitas, yaitu unggul, sedang, dan rendah. 3 jenis kapasitas unggul, sedang, dan rendah, maka ada 3 putaran pembabaran Dharma dari awal sampai akhir. Orang dengan kapasitas unggul setelah mendengarnya dia bisa memahami, seperti Sariputra. 3 putaran pembabaran Dharma. 1. Pembabaran dengan teori. Ketika Sariputra, satu-satunya orang yang memiliki kapasitas unggul, diajarkan secara langsung akan kebenaran sejati dari Dharma menakjubkan, memungkinkannya untuk memahami dan memasuki kendaraan tunggal, meliputi bab metode terampil dan bab perumpamaan. Sariputra, dia seorang diri. Pada bab metode terampil, Buddha membabarkan dia mulai dari Dharma ini dan bisa memahami, bisa menyerap ke dalam batin. Ini dia seorang diri mulai memahami Dharma menakjubkan dari prinsip kebenaran sejati. Dia telah memahami jalan, memungkinkannya untuk memahami dan memasuki kendaraan tunggal. Inilah Sariputra. Yang pertama, dia memahami mulai dari metode terampil, baru memasuki bab perumpamaan. Bab perumpamaan yang dimulai dari perumpamaan 3 kereta sudah 2 putaran. 3 putaran pembabaran Dharma. Kedua, pembabaran dengan perumpamaan. Ketika Mahakasyapa dan lainnya, 4 orang yang memiliki kapasitas sedang diajarkan tentang perumpamaan dari 3 kendaraan, memungkinkan mereka untuk memahami dan masuk kendaraan tunggal, meliputi bab perumpamaan, bab keyakinan dan pemahaman, bab perumpamaan tanaman obat, bab memberikan peramalan. Karena setelah Sariputra mulai memahami sampai pada bab perumpamaan, Buddha memuji Sariputra yang setelah mendapatkan peramalan. Ada Kasyapa, Subhuti, Katyayana, dan Moggalliyana. Keempat Sravaka lainnya merupakan orang dengan kapasitas menengah. Melihat Sariputra telah tersadarkan, mendapatkan peramalan dari Buddha, mereka mulai dari bab perumpamaan, perlahan-lahan menerima, memahami. Pada perumpamaan 3 kereta, kereta kambing, kereta rusa, kereta lembu putih yang besar, demikian membuat orang memahami secara mendalam Dharma sejati dari kendaraan tunggal. Ini juga membuat mereka memahami secara mendalam. Karena pada bab perumpamaan memahami, 4 murid utama memulai bab keyakinan dan pemahaman. Semua orang masih ingat. Pada bab keyakinan dan pemahaman, 4 orang datang di hadapan Buddha menyesali masa lampau, demikian menghabiskan waktu hanya memberi manfaat pada diri sendiri. Sehingga dijelaskan pada bab keyakinan dan pemahaman selanjutnya, yaitu bab perumpamaan tanaman obat. Mereka telah memahami, mengerti. Buddha mulai membabarkan bab perumpamaan tanaman obat. Antara langit dan bumi tidak boleh kekurangan air. Kita di dunia tidak boleh kekurangan ajaran Buddha. Dharma bagaikan air. Dengan adanya air membasahi, maka segala benda di dunia akan sangat berlimpah. Seperti kita manusia, jika adanya air Dharma, jiwa kebijaksanaan kita akan berkembang. Prinsip kebenaran yang sama menggunakan bab perumpamaan tanaman obat. Pada penyakit batin setiap orang, tubuh dan batin ada penyakit, harus menggunakan obat untuk mengobati. Sehingga bab perumpamaan tanaman obat semua orang semakin memahami. Selanjutnya merupakan bab peramalan. 4 orang telah menerima peramalan dari Buddha. Ini merupakan 2 putaran. Orang dengan kapasitas menengah, 4 orang Sravaka mendapatkan peramalan. Yang ketiga merupakan pembabaran dengan kehidupan dari para Buddha masa lampau. Merupakan
orang dengan kapasitas rendah. Sehingga Buddha selanjutnya mulai Buddha Mahabhisnajana Bhikkhu, jalinan jodoh pada masa lampau dulu, sehingga membuat banyak orang yang datang. Pada zaman Buddha Mahabhisnajana Bhikkhu bersentuhan dengan Dharma, 16 pangeran memahami dengan waktu yang lama membawa orang yang berjodoh untuk membabarkan Dharma. Ini ada pada bab perumpamaan kota gaib. 3 putaran pembabaran Dharma yang ketiga, pembabaran dengan kehidupan dari para Buddha masa lampau. Ketika para praktisi Sravaka lainnya yang memiliki kapasitas rendah diajarkan tentang jalinan jodoh pada masa Buddha Mahabhisnajana Bhikkhu, memungkinkan mereka untuk memahami dan memasuki kendaraan tunggal. Itulah bab perumpamaan kota gaib, bab 500 murid menerima peramalan, bab peramalan bagi yang masih dalam tahap belajar dan yang telah melampaui tahap belajar. Melalui 3 tahapan ini, menyadarkan mereka yang berkapasitas rendah, sedang, dan unggul, menggunakan 500 orang menerima peramalan. Selanjutnya, pada bab 500 murid menerima peramalan, terlebih dahulu harus memuji Purna Maitreyani Putra. Pada bab ini, membawa semakin banyak orang menerima peramalan sehingga ini merupakan jalinan jodoh awal. Melalui 3 tahapan ini, menyadarkan mereka yang berkapasitas rendah, sedang, dan unggul. 3 putaran pembabaran Dharma. Bodhisatwa sekalian, mempelajari ajaran Buddha, kita harus dengan hati sabar. Pelatihan jangka panjang, pelatihan tanpa henti, pelatihan tanpa sisa, pelatihan dengan penghormatan. Terhadap Dharma, kita harus senantiasa menghargai Dharma, harus dengan keyakinan teguh, harus senantiasa lebih bersungguh hati.